adalah pengalaman paling misterius yang bisa kamu alami. Tanpa harus meninggalkan tempat tidurmu, sebuah dunia di mana waktu bisa terasa ribuan tahun, kematian bisa datang tanpa peringatan. Dan yang paling gila, apa yang terjadi di sana bisa memengaruhi hidupmu di dunia nyata. Selamat datang di dunia mimpi. Tempat yang tak bisa kamu kontrol, tapi juga tak bisa kamu hindari. Dari sekadar mimpi jatuh dari tebing hingga bertemu orang yang sudah meninggal. Semua orang pasti pernah mengalami mimpi yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Tapi dari sekian banyak pertanyaan, satu yang paling menyeramkan adalah, bisakah kita benar-benar mati di dalam mimpi? Hari ini, aku akan ajak kamu masuk ke dunia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Kita akan telusuri sisi gelap mimpi, fakta-fakta mencengangkan dari dunia psikologi, sains, dan fenomena spiritual yang bikin bulu kuduk berdiri. Bersiaplah, duduk yang nyaman, matikan lampu, dan jangan tidur dulu. Bagian 1. Apa itu mimpi? Sebelum bicara tentang kematian di dalam mimpi, kita harus paham dulu, apa itu mimpi? Mimpi terjadi saat fase REM Rapid Eye Movement, fase di mana otak sangat aktif, tapi tubuhmu lumpuh. Otakmu saat mimpi bisa bekerja lebih aktif daripada saat bangun. Itulah kenapa mimpi terasa nyata. Otak tidak bisa membedakan realita dan mimpi secara penuh. Makanya, emosi dalam mimpi, takut, sedih, marah semuanya terasa nyata. Dan saat kamu bermimpi, otakmu bukan hanya menampilkan ingatan, tapi dia juga menciptakan realitas baru. Bahkan, ada ilmuwan yang percaya mimpi adalah bentuk simulasi semacam latihan hidup dan mati. Bagian 2, mati di dalam mimpi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apakah kamu bisa mati dalam mimpi? Jawabannya, bisa. Tapi bukan seperti yang kamu kira. Ada ribuan orang melaporkan bahwa mereka mati dalam mimpi. Tapi anehnya, mereka tetap bangun. Tapi di sisi lain, ada juga kasus nyata, di mana seseorang mimpi diserang, jatuh, atau tertembak dan tidak pernah bangun lagi. Kita ambil satu contoh nyata, Timothy Erskine, pria 37 tahun, sehat-sehat saja. Suatu malam ia terbangun dengan napas berat, lalu bilang ke istrinya, aku mimpi aku ditembak. Lalu detik berikutnya, ia meninggal karena serangan jantung. Apakah tubuhnya merespons kematian dalam mimpi dengan reaksi nyata? Peneliti bilang, ya, itu mungkin. Otak mengirim sinyal stres begitu kuat, sampai jantungnya ikut kolaps. Bagian 3, penelitian ilmiah. Banyak ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini, istilah lucid dreaming, yaitu saat kamu sadar sedang bermimpi, kamu bisa mengontrol mimpi. Tapi saat lucid, kamu juga bisa merasakan rasa sakit, takut, bahkan kematian. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa mimpi buruk berulang bisa meningkatkan risiko gangguan jantung dan stroke. Ada juga studi dari Jepang yang menyatakan, mimpi kematian sering dikaitkan dengan trauma bawah sadar yang belum selesai. Tapi ada satu hal menarik, dalam banyak kasus, orang yang mati dalam mimpinya tidak pernah sadar bagaimana mereka mati. Mereka hanya merasa seperti terhisap ke dalam kegelapan, dan terbangun, atau tidak bangun sama sekali. Bagian 4, fenomena supranatural. Beberapa budaya percaya bahwa mimpi adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia roh. Di Indonesia, banyak cerita orang mimpi dijemput makhluk hitam, lalu jatuh sakit tanpa sebab. Dalam Islam, ada kisah mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, dan dipercaya sebagai bentuk komunikasi ruh. Dalam budaya Tibet, ada konsep dream yoga menggunakan mimpi sebagai sarana menuju kesadaran abadi. Dan yang paling menyeramkan, beberapa orang yang mati mendadak setelah mimpi buruk memiliki catatan mimpi terakhir mereka. Isi mimpinya hampir selalu serupa. Aku jatuh, aku tidak bisa berhenti jatuh. Gelap sekali, tolong. Bagian 5, tweak, teori simulasi dan kesadaran. Apa jadinya kalau semua ini hanya simulasi? Ada teori gila yang bilang, hidup adalah mimpi panjang, dan kematian adalah bangun dari mimpi itu. Jadi saat kamu mati dalam mimpi, mungkin kamu tidak mati,
Tapi kamu bangun di realita lain, mengerikan, sangat. Tapi ada banyak peneliti kesadaran seperti Dr. Eben Alexander yang percaya bahwa kesadaran tidak mati bersama tubuh. Mimpi bisa jadi adalah tempat latihan sebelum kamu benar-benar mati. Dan kematian dalam mimpi bisa saja jalan masuk ke realita yang belum pernah kamu sentuh. Kalau kamu suka fakta-fakta mind-blowing seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Jika kamu tidak mengikuti kami, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat. Kamu bertambah pengetahuan setiap hari.